Selamat malam, kembali bersama saya Dewa Adi. Pada sesi atau video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik lagi ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena beberapa hari ini ada kesibukan ya. Di satu sisi juga harus monitor secara ketat juga kinerja beberapa bot karena kondisi DAM kemarin ya, BTC itu kisaran sekitar 6% kalau nggak salah, tetapi diikuti juga dengan koin-koin lainnya sampai dengan koreksi setelah all time high itu kisarannya 15 di atas 10% rata-rata. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang gimana sih ceritanya saya itu. Jadi ini edisi khusus pemula ya. Gimana sih pertamanya saya itu berkecimpung di dunia kripto ya. Jadi pertama-tama dulu jadi saya itu pertama kali kenal kripto itu tahun 2018 ya. Jadi karena iseng-iseng dengar berita tentang kripto, jadi pertama itu saya beli kripto itu Ethereum ya, itu di Indodax. Nah ini Indodax ini broker yang pertama saya. Nah nanti kita akan bahas mengenai, jadi video ini memang kita akan angkat pemain kripto pemula itu biasanya apa saja sih yang dilakukan. Nah jadi yang saya sarankan mungkin untuk pemula pengenalan ya, pertama kali itu ya kita itu bisa bermain di Indodax atau di toko kripto. Jadi link yang masih belum punya account, nanti ada link untuk register di deskripsi. Jadi itu adalah untuk referral ya. Referral saya kalau di Indodax itu tuh langsung aja ya kita praktekkan di Indodax. Jadi di Indodax itu salah satu broker yang memang mungkin pertama kali ya, bukan pertama kali ya, mungkin yang pertama kali yang saya kenal ya untuk penyedia atau penyelenggara cryptocurrency di Indonesia. Dan kalau Indodax ini sendiri ini sudah terregulasi atau sudah terdaftar di Bapepti yang merupakan suatu badan pengawas investasi di Indonesia ya. Jadi teman-teman itu harus perhatikan benar. Jadi kalau misalkan lembaga lembaga investasi berjangka, bursa saham, falas itu harus benar-benar terdaftar di Bapepti. Jadi kalau teman-teman nanti ada tawaran tentang robot maupun forex yang tidak ada di Bapepti itu tolong harap berhati-hati ya. Jadi karena itu memang nggak jelas juntrungnya. Ini yang juga saya pernah alami dulu. Kenapa kita sering loss main forex itu kebanyakan brokernya itu nggak, istilahnya itu nggak resmi, dan kebanyakan brokernya itu yang melawan si para trader ini ya. Jadi kita sebagai trader itu uangnya itu tidak didistribusikan ke dalam pasar falas seperti itu. Jadi ada gejala manipulasi chart dan lain sebagainya. Itu mungkin beberapa broker nakal yang tidak terregulasi melakukan hal seperti itu. Oke. Beda dengan kripto ya, karena kripto itu kalau kita nggak puas pada satu broker, kita itu tinggal mindahin aset kripto aja ke broker lainnya itu dengan gampang, karena aset kripto itu melalui sistem blockchain itu memungkinkan hal itu terjadi. Jadi perpindahan antar broker ini memang sudah lazim ya di pasar kripto. Kemudian lanjut mengenai Indodax. Jadi Indodax ini sendiri ya, Indodax ini sendiri di sini yang bisa kita bahas yaitu dia itu mayoritas koin yang dijual ini mempunyai base code currency itu IDR ya. IDR ini adalah Indonesia rupiah. Jadi semua koin yang terdaftar di sini code currency-nya itu adalah Indonesia rupiah. Tetapi mereka juga ada yang USDT market. Jadi beberapa koin yang menurut beberapa koin ini adalah USDT market ya. Jadi ada USDT market seperti itu. Oke. USDT market terutama yang terkenal di USDT market Indodax ini adalah Shiba di sini ya.
Jadi di Indodax ini nggak ada rupiah kalau mau beli Shiba. Kita harus beli USDT dulu, kemudian dari USDT baru kita bisa beli Shiba, seperti itu. Ini banyak koin seperti itu. Oke, jadi beberapa yang saya bahas di sini adalah keunggulan dan kelebihan. Jadi kenapa pertama kali saya itu pakai Indodax dulu, ya? Karena ya memang pemula waktu zaman 2018 itu yang saya dengar sering ya dari rekomendasi teman-teman dan lain sebagainya itu Indodax ya. Saya melakukan registrasi Indodax, kemudian registrasinya cukup gampang dan quote currency-nya rupiah. Jadi nggak ada kebingungan ya untuk orang-orang yang sangat pemula di bidang kripto ini, karena gampang banget. Terus kelebihannya lagi itu kalau dari Indodax, kita ngomongin kelebihan dulu ya. Indodax itu dari pengalaman saya pribadi itu adalah free commission di pasar spotnya, dimana bentar. Free commission di pasar spot, dimana tidak ada komisi ya di pasar spot itu. Jadi ketika kalian melakukan transaksi jual beli itu tidak ada komisi, kadang tidak ada komisi seperti itu. Tetapi ketika harga itu mendekati pasar atau market itu kemungkinan kalian akan dikenakan komisi ya transaksi di pasar spot ini. Oke, itu kelebihannya. Nah, kita ngomongin kekurangan sedikit ya. Jadi kekurangannya ini pertama di sini di Indodax tidak ada yang namanya futures ya, pasar futures. Nah, ini khusus pasar spot rupiah. Terus yang kedua pergerakannya, karena mungkin quote currency-nya itu IDR atau rupiah. Jadi pergerakan chart dari setiap koin ini cenderung lebih lambat dibandingkan broker-broker yang ada di luar sana. Seperti itu. Jadi pergerakan chartnya ini cenderung lebih lambat. Seperti itu ya. Jadi misalkan ini sudah all time high, itu pergerakan chart misalkan 1 menitnya itu cukup lambat. Seperti itu. Jadi seharusnya kita take profit, kemudian di pasar atau broker yang lain ini tidak take profit seperti itu. Terus kelemahan selanjutnya yang membuat saya beralih adalah proses atau otomatisasi ya. Jadi otomatisasi ini ada banyak keterbatasan sedikit ya Indodax itu, dimana bisanya connect memang lewat ada beberapa bot ya yang saya butuh untuk proses otomatisasi proses transaksi kripto. Salah satunya itu adalah Bituniverse ya. Bituniverse ini merupakan platform bot yang mungkin masih working sekarang, karena saya udah jarang sekali, nggak pernah menyentuh ini, udah lama ya. Ini yang pertama kali saya lakukan untuk proses otomatisasi proses jual dan beli di pasar Indodax ya. Nah, tetapi nah ini yang salah satu menjadi penyebab kenapa saya berpindah, karena ya memang kita nggak bisa menggunakan bot-bot cryptocurrency lain selain, jadi terbatas jumlahnya. Dan ketika saya mencoba bot Bituniverse ini, bot yang ditawarkan untuk connect ke pasar Indodax itu hanya satu jenis bot ya, satu jenis bot. Nah, kalau nggak salah ini Bituniverse ini adalah salah satu bot besutannya Pionex ya. Memang diperuntukkan untuk pangsa pasar yang terbatas. Jadi ini diperuntukkan, mungkin kalau saya nggak salah nangkep, Bituniverse ini adalah salah satu botnya Pionex yang terpisah dari broker ya. Jadi memiliki kemampuan untuk connect dengan broker lainnya ya. Nah, tetapi di sini si Pionex yang mungkin yang punya Bituniverse itu hanya menawarkan trading bot berupa grid bot. Jadi grid bot ini adalah satu layer proses melapisi ya. Jadi melapisi sebuah chart dengan
layer-layer take profit dan open position. Jadi nanti saya jelasin deh lebih lanjut. Nah, ini hanya ada satu jenis bot grid trading ya yang support. Jadi otomatis satu jenis kita bisa hanya mengotomatisasi proses transaksi yang ada di Indodax dengan menggunakan Bituniverse hanya dengan satu bot. Jenis bot yaitu adalah grid trading. Kemudian ketika saya dulu connect itu ya, kita connect terus grid trading ini seperti kalian lihat ini karena ini nggak ada saldo sih sekarang ya. Jadi grid trading ini di pasar spot ini terkenal dengan kerakusannya dalam menentukan jumlah memakai capital kita ya, karena di setiap layer atau posisi dia itu melakukan proses order ya. Proses order. Nah, di sini dilihat ada lower price, ini adalah batas atas dari grid kita, batas maksimum. Jadi biasanya kita nentuin grid itu dimana kita mau deploy. Grid itu berdasarkan dari range ya, range batas atas dan batas bawah seperti itu. Nah, ini baik grid trading ini bagus untuk peer coin yang sangat fluktuatif ya, naik turun tetapi trending sedikit, itu yang cocok. Jadi misalkan pairnya seperti ini, kita lihat. Oke. Nah, ini yang bagus kalau di market grid trading ya. Jadi posisi BTC nya ini uptrend sedikit seperti itu. Kalau terlalu trend itu yang agak nggak disukai oleh grid trading, jadi uang kita akan nyangkut. Jadi kita akan masang layer, batas atasnya di sini, batas bawahnya di sini, mungkin seperti itu. Jadi kita lihat trend dari chart itu mungkin bisa pakai daily, dari daily atau 1 hours, 4 hours gitu ya. Karena ini grid trading ini posisinya itu memaksimalkan spot. Jadi hati-hati dalam menentukan time frame, jangan menggunakan time frame yang terlalu kecil. Dan lihat juga tren masing-masing ini ya, masing-masing koin tersebut, karena yang cocok itu hanya yang fluktuatif dan sedikit bearish atau sedikit naik. Setelah masang batas atas dan batas bawah ini ya, jadi poinnya berapa kita catat ya. Batas atasnya misalkan 64, di sini 64 rupiah. Nah, ini code currency-nya USDT nih. Oke, kita catat aja sesuai angka di sini, upper price-nya di mana, lower price-nya di mana, terus jumlah gridnya berapa. Oke. Misalkan kita catat nih 52. Batas atasnya 64. Nah, ini USDT nih, padahal seharusnya ini rupiah ya. Nanti tinggal di setting aja. Ada kayaknya currency-nya itu rupiah. Nah, ini batas grid, jumlah grid yang kita mau deploy. Ini hubungannya sama kecukupan modal. Misalkan modal kalian banyak, kalian bisa pakai 99 ya. Nah, quantity per grid, setiap layer itu kalian mau kasih modal berapa, jadi posisinya berapa. Nah, itu kita kasih berapa ya. Jadi quantity gridnya ini kita bisa pakai BTC atau USDT. Kalau di sini ya, karena currency belum ganti. Kenapa dia menggunakan dua buah koin yang dalam pair itu? Nah, ketika kita megang uang USDT aja, misalkan atau IDR, dia itu harus beli separuh dari grid tersebut ya. Jadi menentukan harganya ini nggak sembarangan. Batas atas dan batas bawah. Harga sekarang di 60.000 ya. Sedangkan batas atasnya 52.000 dan sekarang 600.000. Batas atasnya 640 dan batas bawahnya itu 520. Nah, 600 itu nggak persis di tengah-tengah ya. Kenapa? Misalkan karena ekspektasinya kita trennya masih bearish ya. Jadi kita harus menyiapkan posisi yang cenderung lebih dalam ke bawah. Jadi tidak tengah-tengah ya. Nah, begitu pula kebalikannya. Ketika kondisinya kita itu cenderung bullish atau uptrend, jadi posisi batas atasnya, share-nya batas atas dan batas bawah, posisi sekarang itu mayoritas agak di tengah, agak ke atas ya. Agak ke bawah.
ya, sehingga posisi di atasnya itu banyak layernya dari posisi sekarang seperti itu. Harapannya terus ada settingan stop loss dan exchange fee ya untuk kalkulasi. Nah, itu yang salah satunya, dan yang ini menurut saya sih dalam pengelolaan capital ini kurang efektif, karena ya spot bot menggunakan layer yang banyak ini sangat menggunakan capital yang tidak efisien, karena nggak terlalu pergerakannya itu nggak, kemungkinan tidak terpakai semua gridnya. Nah, jadi kan banyak uang yang diam ya, jadi cuma nangkring aja di setiap layer grid tersebut. Menurut saya pribadi, mungkin itu sharing saya ya, cara untuk mengkonekkan Bituniverse ini, karena ini Bituniverse ini kalau nggak salah ini ada di HP juga, tapi kalau nggak salah ini Android ya, hanya untuk Android. Cara mengkonekkannya hampir sama. Jadi kalian mengkonekkannya itu melalui settingan API ya. Jadi API di sini nanti tinggal di enter labelnya ya, permissionnya. Ini banyak sekali ada ininya, banyak sekali ada tutorialnya. Saya rasa ini gampang, kalian semua bisa. Kemudian tinggal register Bituniverse, di registering di Bituniverse. Nanti tinggal dikonekin aja ya API-nya antara Indodax dan ini. Satu lagi kelemahannya, dari pengalaman saya pribadi dulu itu ada limit, isu-isunya sih ada limit ya. Kenapa sering error, jadi botnya ini rontok sendiri atau disconnect sendiri, karena entah siapa yang membatasi jumlah akses. Jadi istilahnya tuh limit API ya, jadi ada batasan akses antara broker Indodax dan si bot. Jadi misalkan ini lagi kenceng-kencengnya, misalkan bot itu open posisi atau take profit, ternyata dia nggak take profit atau open posisi, malah ke disconnect seperti itu, karena batasannya limit API ini ya. Jadi ada batasan akses koneksi dua arah ya antara broker dan bot itu sendiri. Ini juga yang jadi salah satu alasan dulu saya berpindah ke broker yang lainnya. Dan karena ini besutannya, mungkin entah itu ini efek marketing dan lain sebagainya ya, karena Bituniverse ini adalah besutannya dari Pionex. Jadi habis itu saya nyobain Pionex jadinya, karena di sana lihat fitur botnya itu lebih banyak ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas lebih detail ya, mungkin gimana sih pengalaman saya dulu pakai bot Pionex gitu. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya, kita bahas perjalanan saya. Ini sharing lah ya, perjalanan saya memakai gimana sih awal-awal bermain kripto. Satu lagi, di Indodax ini cukup bagus kalau memang kalian bersifat investasi ya, investasi koin jangka panjang. Jadi kalian buy and hold ya. Jadi nggak, karena kalian saking banyaknya punya duit ya, jadi kalian hold terus si koin tersebut. Ini bagus juga karena satu lagi, kalau kalian jadi market maker, jadi pos belinya itu pakai limit order, itu nggak kena fee, which is nggak ada di broker lainnya, ya hampir jarang juga sih ya. Itu mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, dan terus subscribe channel ini sehingga bisa kita update info-info terbaru tentang cryptocurrency. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.